Oasa bakal cari duit lewat private placement dan sudah dapat restu dari RUPS. Saham baru yang nanti akan diterbitkan itu sebanyak-banyaknya 634.722.000 saham dengan nilai nominal senilai Rp100 per lembar ya. Besaran harga tebusnya sih belum resmi keluar, tapi kita bisa hitung pakai hitungan kasar aja kira-kira dana yang didapat nanti berapa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Dan sebelum saya mulai, saya mau info dulu kalau hari Sabtu tanggal 13 September 2025 kami mengadakan Bimbel Cuan. Temanya buat kalian, intinya buat kalian yang masih bingung cari strategi yang pas, itu cara cari atau cara fitting strategi trading, atau bahkan kita pasnya ini, cocoknya ini jadi investor atau jadi trader. Nah, itu akan dibahas di hari Sabtu besok ya. Kita akan bahas gimana cari atau cara cari tahu strategi yang pas buat kita supaya kita bisa survive di market. Gratis bimbel cuannya, link daftarnya ada di deskripsi di bawah, jadi buruan aja daftar. Bimbel cuannya seperti biasa jam 9.00 waktu Indonesia Barat, sejam aja, dan ya gratis. Kita sekarang mulai bahas market. Review market hari ini, IHSG di penutupan sesi perdagangan tanggal 11 September 2025 masih menguat sih, menguat 0,6% ya. Tutupan di 7747.9. Candlenya higher low, meskipun ya merah sih, tutup di bawah harga open tadi pagi. Ya seperti yang dibahas kemarin, IHSG di dalam waktu dekat terutama di minggu ini masih cenderung bergerak terbatas. Kalau kita ambil range-nya ya antara 7600 sampai 7900 lah. Saya belum terlalu yakin bisa breakout ini area. Mudah-mudahan sih breakout 7900 ya. Tapi kalau ternyata breakdown 7600 pun mudah-mudahan nggak lebih bawah dari 7500, karena kalau sampai ke bawah 7448 ini nggak enak, ada peluang terkoreksi lebih dalam itu si IHSG-nya. Jadi meskipun IHSG masih cenderung tanda kutip di area atas dan masih koreksi dari beberapa waktu belakangan ini, beberapa pekan terakhir ini masih terbilang technical correction aja, tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek ya. Strategi jualnya itu tetap diterapkan, trailing stop loss, take profitnya juga dipasang. Jangan sampai yang tadinya cuan, tujuan belinya hanya untuk trading, marketnya belok, kita nggak ngawasin malah jadi minus gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Kita masuk ke segmen happy cuan dulu. Ada beberapa yang mau saya bahas, dua lah ya. Ini adalah saham yang tadi pagi di spill di waktu live Instagram live trade pagi tadi. Ada dua saham. Yang pertama adalah ESA. Ini tadi pagi di spill waktu nembus ke inilah fraktal ini di breakout ya, 630-nya di breakout. Ya anggap aja belinya dapat barangnya di 640 lah. Kemudian hari ini tutup di 685 sih, paling enggak kan jualan di 670 udah lumayan lah ya. Orang tujuannya tadi itu cuma buat fast trade aja. Jadi happy cuan ESA-nya. Kemudian yang kedua ada BKSL, ini juga tadi di spill cuma buat fast trade. Di 133 dikasih harusnya ini tadi. Kemudian ya sempat naik sampai ke 137. Karena tujuannya cuma untuk fast trade. Sempat dikasih 2%-an sih tadi ya. Mudah-mudahan udah pada keluar. Jadi happy cuan juga nih si BKSL. Harusnya udah pada exit karena 2% ya, cukup lah ya, fast trade ini aja. Oke, itu tadi happy cuannya. Sebelum kita bahas stock ideas kemarin, buat teman-teman yang belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, silakan buka, link registrasinya ada di bawah nih. Buat kalian yang belinya hanya saham-saham yang ada di list ISSI, itu boleh atau bisa buka rekeningnya langsung rekening syariah. Linknya juga ada di bawah, jadi satu linknya. Tinggal diklik, nanti tinggal pilih rekening reguler atau syariah, gitu ya. Lanjut kita bahas stock ideas kemarin. Ada 3 saham. Yang pertama PRPT. Strateginya kemarin itu ngantri di 2210. Tadi dicolek sih. Saya nggak tahu pada dapat atau enggak, tapi intinya buat yang udah dapet
Jadi hold aja selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 2050 ya, masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke 2600. Buat yang masih belum dapet dan masih pengen ngantri di 2210 atau 2200 ya monggo silakan. Tapi kalau misalnya nggak dapet dan BRPT langsung nendang ke atas 2320 atau bahkan 2340 ditabrak, boleh tuh. Saya sih ngarpinya dalam waktu dekat ke depan ini breakout 2320 paling nggak ya, fraktal di situ harusnya. 2320 fraktalnya, mudah-mudahan di breakout tuh. Seru tuh kalau di breakout. Kemudian yang kedua ada HMSP, yang ini belum dapat barang karena strateginya ngantri di 540, hari ini tutup 545 dan low-nya juga di 545. Jadi antriin dulu aja buat yang minat beli HMSP ya. Stop loss-nya di bawah 510, targetnya incer 605 dulu aja. Kemudian yang ketiga ada Raja. Nah, si Raja kali ini strategi yang ada di dalam list rekomendasi buy break 2880. Sebenarnya skenario-nya ada dua. Yang pertama buy break 2880 karena fraktalnya di situ tuh. Dan kalau breakout 2880 dengan struktur yang udah uptrend, paling enggak gampang kita lihat sejak April sampai sekarang ya, masih cenderung uptrend. Maka ketika breakout 2880, peluang untuk lanjut ke 3,5 atau bahkan 3800 itu lebih besar. Saya lebih berharap si Raja breakout 2880 daripada jemput level pre-entry atau bahkan level entry di 2610 atau 2500 sih. Meskipun ngantri di situ nggak ada salahnya juga kalau misalnya ada koreksi dulu sebelum breakout 2880 ya ngantri aja di 2610 itu boleh, 2500 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2400 gitu ya. Targetnya tetap target TP1 di 3100, target TP2 3520, target TP selanjutnya di atas di 4200 ya. Mudah-mudahan lancar ke 3800-an lah. Kemudian sekarang kita bahas si Oasa-nya nih. Mana tadi ya beritanya? Nah, ini dia. Si Oasa oke, dia habis RUPS di pembahasan di mata bahasan RUPS-nya itu salah satunya adalah minta izin dia mau cari dana lewat private placement dan udah disetujui private placement. Saham yang dikeluarkan nantinya, saham baru yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya itu sebesar 634.722.000 lembar saham baru dengan nilai nominal 100. Nah, jadi tujuan cari duitnya kali ini si Oasa ya itu untuk dipakai jadi modal kerja. Kita tahu si Oasa ini kan dia ada proyek pengolahan sampah jadi energi itu kan. Salah satu sasaran atau penggunaan uang hasil menerbitkan saham baru ini nanti itu untuk digunakan digunakan untuk injek ke proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Tangerang Selatan itu tuh. Di keterbukaan informasi di sini ada ini bahannya sumber-sumber dari keterbukaan informasi yang dinaikin di websitenya IDX oleh si perusahaan, oleh si emiten. Yang di sini juga dijelasin sisa dananya setelah dipakai untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena di proyek itu kan ada kerjasama dengan Cina juga ya. Nggak dijelasin persis berapa persen dari atau berapa banyak yang dipakai untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Tangsel itu, tapi yang jelas kalau dia ngomong sisanya dipakai untuk tujuan pengembangan bisnis perseroan melalui anak usaha ini nih ini ada di 2 poin ini ya. Berarti nggak semua dana yang didapat dari private placement itu dipakai untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik itu tadi gitu kan. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis di websitenya idx.co.id ya, buat yang belum tahu. Besaran dana yang diincar dari aksi korporasi ini belum tahu persis sih, karena harga pelaksananya belum dirilis, bahkan tanggal transaksinya pun belum dikasih tahu persisnya, cuman dia kasih kisi-kisi lah. Ini periode pelaksanaannya dikasih tahu paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMTD. Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. Jadi ya hitungan persisnya kita belum bisa dapat
kita belum bisa hitung berapa persisnya dana yang nanti didapat ya, itu kotor, termasuk di situ ada biaya-biayanya. Nah, cuman di sini kita bisa hitungan kasar lah, kita bisa hitungan kasar ya, dapat dananya berapa dengan patokan aturan yang dari bursa itu, yaitu harga pelaksanaan paling sedikit adalah 90% dari harga rata-rata penutupan selama 20 hari ke belakang, selama 20 hari lah ya. Ini ada nih. Nah, nih dibaca aja, nanti kalau mau baca semuanya sendiri boleh, monggo. Maka kita bisa hitung tuh, asumsikan rata-rata 25 harinya itu ada di 220, karena harga market Oasa sekarang ini tutup di 280 nih. Kemudian kalkulator saya mana nih, 280, dan harga rata-rata 25. Nah, ini dia, harga rata-rata 25 harinya ada di 224. Maka kita bisa hitung aja, asumsikan ini ya, asumsikan ini kan masih belum tahu kapan persis tanggal transaksinya. Jadi ya ini masih volatile, market volatile. Harganya, karena harganya nanti patokannya adalah harga di market. Jadi akan sangat bisa berubah. Jadi kalau misalnya kita pakai asumsi harga rata-rata penutupan 25 hari ini adalah di atas 220 atau setidaknya 220, maka 90% dari 220 itu adalah, kok ngeblank saya. 90% dari 220 itu adalah 198. Dan kalau 198 ini kita kalikan dengan jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan, jumlah lembar saham baru yang akan dikeluarkan, yaitu sebesar 634.722.000 lembar saham, akan didapat duit seenggaknya 125 miliar rupiah ya. Hitungan ini nantinya bisa maksudnya di kenyataannya nanti duit yang didapat bisa lebih tinggi dari ini, dan bahkan juga bisa lebih rendah dari ini. Kenapa? Karena ya kalau ternyata harga rata-rata 25 hari nya itu di bawah 220, berarti misal si Oasa dalam waktu dekat ke depannya ini turun terus dan signifikan gitu ya, bahkan sampai ke bawah 200, mungkin jelas harga rata-rata penutupan 25 harinya di bawah 220 kemungkinan besar. Maka jumlah dana yang didapat itu akan lebih rendah dari hitungan ini nih ya. Dan asumsi ini adalah ketika jumlah saham baru yang dikeluarkan nanti bisa 100% terserap semua. Ya, jadi ada dua asumsi lah. Pertama, harga rata-rata 25 hari itu enggak lebih rendah dari 220, dan yang kedua 634.722.000 saham baru itu terserap semua. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat respon marketnya. Gitu ya. Kalau kita lihat hari ini Oasa menguat 12%, berarti setelah berita ini muncul atau ya setelah RUPS dan diumumkan ke publik, market merespon cukup positif ya. Dan kalau kita lihat price actionnya atau price action selama beberapa pekan terakhir, 2 pekan terakhir lah, cenderung bikin triangle atau penan gitu ya, yang sifatnya continuation. Mudah-mudahan benar continuation. Dan kalau kita lihat lihat price actionnya ini, ada peluang dia lanjut ke 300-an. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 di 350-an ya. Target TP1 udah disamperin tuh di 272. Extend target TP1 juga udah di 292, 294 lah. Nah, buat yang udah punya barang, level yang perlu dipantau dan dijagain itu adalah ini nih. Kalau kita lihat ya periode sejak tanggal 27 Agustus sampai sekarang lah, lowest close-nya itu adalah di 238, kan dia volatile ini ya, naik turun. Anggap aja bikin range sideways dari paling atas di 298 dan paling bawahnya di 218. Cuman lowest close-nya itu ada di 238. Jadi
hati-hati kalau sampai turun dan tutup di bawah 238, maka peluang untuk lanjut ke bawah 218 itu akan lebih gede gitu. Buat yang belum punya barang dan minat banget beli Oasa, pengen beli, sama stop lossnya saya lebih pilih di bawah 238 ya, meskipun range-nya itu bawahnya di 218, tapi area belinya yang dipilih, tinggal milih paling nggak jadi 256 gitu, oke lah kalau misalnya minat pengen beli situ. Nggak tahu dikasih atau enggak tapi maksud saya adalah ketika level stop loss ada di 236 katakan gitu ya, kemudian harga sekarang 280, kalau mau langsung disikat kegedean risikonya buat saya. Dan kalau mau nge-swing ngantri itu di area itu tadi ya, setidaknya di 256 atau di 250-an itu masih oke. Dan diperhatikan juga, dipantau juga boleh untuk bekel fast trade besok pagi, yaitu fraktal di intraday udah kebentuk harusnya di 282. Kalau langsung nembus 282 bisa tuh ditabrak buat fast trade aja ya. Ingat fast trade tujuannya berarti ya cuan kaburnya masing-masing. Mudah-mudahan sih nggak terlalu gocekannya nggak terlalu parah. Nah, kemudian di sini performanya juga mulai awal September dia udah performanya di atas IHSG. Mudah-mudahan bisa lancar ke 300-an lah ya, 350 mudah-mudahan disamperin tanpa drama. Itu sih Oasanya. Sekarang kita lanjut bahas apa ya? Oh ya, sekarang kita lanjut ke rekomendasi atau saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 12 September 2025. Ada 4 saham nih Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada BTPS. BTPS ini seru nih. Sebenarnya tadi pagi waktu live Instagram pagi itu udah di spill nih BTPS, buat yang minat boleh dibeli gitu ya. Dan ini juga ada sentimen positif dari dividen. Dia mau bagi dividen payout rasionya 60% ya, 60% dari laba bersih di tahun buku 2024. Lumayan sih kalau yieldnya kira-kira dari kira-kira 5 atau di harga sekarang mungkin udah 4%. Ya 4-5% lah. Gitu ya. Dan dengan tutup di 1525, hari ini tutup di 1525, ini ada setup dominan break jadinya. CB1 juga ada sih. CB1 juga ya ada setup lah intinya. Dan buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, area belinya nih dari 1485 lah ya, 1485, terus 1435, 1440 boleh lah. Saya ulang, area belinya di 1485, 1440 dan 1390. Stop lossnya sama-sama di bawah 1350 dan target TP1 ada di 1635 lah ya. 1635, 1630. Ini 1635 aja nih. Mudah-mudahan bisa lancar ke 1635. Kemudian buat yang minat silakan boleh ngantri di 3 level ini, atau salah satu atau salah 2 boleh, atau cuman mau ngantri di 1435 itu juga boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 1350 ya, dan target TP1 di 1635. Nah ini juga ada pola yang kebentuk, cenderung continuation ini polanya, mudah-mudahan lancar ke 1630-an dulu. Kemudian saham kedua ada Java. Nah si Java ini harusnya udah minimal udah pernah punya dan take profit gitu ya, karena sebelumnya pernah ada strategi yang belinya di 15.15, targetnya cuma di 17.40 sih. Misal udah hilang barang dan pengen buyback, nah ini strateginya boleh dipakai. Jadi strateginya buat yang minat beli Java, ngantri di 1775, stop lossnya di bawah 1655 dan targetnya di area 2000-an ya, 2050 lah, mudah-mudahan lancar ke 2050-an. Karena di sini ada area order block yang belum dites nih. Area ini bersinggungan dengan area target extend target TP1 lah di 1990. Mudah-mudahan sampai ke 2050 ya. Saham ketiga ada STAA. Hari ini menguat, tutupan di 1065 dan high-nya
ngetes highest bulan Agustus lalu yaitu 1070. Satu hal yang oke di sini adalah highest close close hari ini itu tutup lebih tinggi, close hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan highest close di bulan Agustus. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut nih. Buat yang belum punya barang, kalau udah punya barang mah simpen aja nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang dan minat beli STAA, area belinya sebenarnya ada 3 ya, 1035, 998, 1000, 1035, 1000 dan 960. Mau ngantri di 3 level itu boleh. Mau ngantri di salah satu boleh, salah 2 boleh. Nah, buat yang cuma mau ngantri satu aja, saya lebih pilih area 1025 atau 1035 ya, 2 itulah. 1025 atau 1035, stop lossnya di bawah 985 aja supaya nggak terlalu gede. Kurang lebih risikonya 5%-an lah. Ya kalau dari sini ya 3. Kalau belinya di sekitar 1035 itu stop lossnya ya 5, sekian persen, 5% lebih dikit. Dengan target TP1 di 1148, 1150 lah ya. Target TP1 di 1150, extend target TP1 di 1185. Mudah-mudahan sih bisa ke 1200-an lah ya. Karena ini masih uptrend ini si STAA, dan kalau besok ternyata berhasil breakout tutup di atas 1070, ini ada break structure dan lanjut uptrend. Lanjut uptrend gitu ya. Saham keempat ada Teams. Teams ini juga saham yang minimal itu udah ada barang dan udah TP, karena sebelumnya pernah ada strategi yang belinya di 1030. Meskipun strategi ini sempat terombang-ambing beberapa bulan ya. 2 bulan lah baru kena TP di 1140, itu nyenggol TP-nya itu di 8 September kemarin ya, setidak-tidaknya laku di tanggal 10 lah. Kemudian turun ngetes area 1075 yang mana ini bisa dipakai jadi area beli nih 1075-nya nih. Jadi buat yang minat buyback lagi si Teams, boleh nih ya 1075 boleh dibeli. Stop loss-nya di 1025 aja, dan targetnya target TP1 kan 1140 ya, extend target TP1 di 1190. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya, mudah-mudahan bisa lebih ke area 1300-an tuh. Target TP2 ada di 1335 tuh belum disentuh, belum dites, yang mana itu juga bersinggungan dengan area order block yang belum dites juga. Nah itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.